Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, angkatan 9, nomor urut 7, kelompok 1, hasil instansi pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Saya adalah peserta laksar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Baik, di sini saya akan memaparkan mind mapping saya tentang nasionalisme dan aplikasinya di unit kerja saya tugas. Baik, nasionalisme, kita ketahui bahwasanya nasionalisme adalah rasa cinta dan bangga kita terhadap tanah air kita, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, nasionalisme yang harus dimiliki oleh seorang ASN, aparatur sipil negara atau PNS, yaitu pertama, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, yaitu ada 5 butir dari sila pertama sampai kelima. Yang kedua yaitu ASN sebagai pelayan rakyat, kemudian ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan yang terakhir yang keempat yaitu ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Baik, masuk yang kedua yaitu nilai Pancasila yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Pertama, nilai Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, hormat pada hak orang lain, jujur dan mempunyai integritas, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan, tidak korupsi, dan tingkah tanggap terhadap penolakan korupsi, sabar, jiwa besar, dan tidak berburuk sangka. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu toleransi, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong menolong dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu sikap yang harus dimiliki seorang ASN yaitu 1A, rukun dan damai, B, menjaga keutuhan bangsa, C, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Yang keempat yaitu nilai Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Sikap yang dimiliki oleh ASN: A, mau mendengar pendapat orang lain, B, sikap menang tetapi juga siap kalah, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, D, selalu mematuhi aturan, E, bertanggung jawab, C, tolong menolong, G, tidak anarkis, tidak serakah, tepat. Kemudian yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yaitu A, tidak serakah, B, tepat waktu, C, mau bekerja, D, saling membantu, dan E, suka menabung dan berinvestasi. Kemudian ASN sebagai pelayan rakyat terbagi 3, ASN profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN yang berintegritas tinggi. ASN yang berintegritas, ulangi, ASN yang melayani publik, dimensi kualitas pelayanan publik yaitu ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan keramahan dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, verbal, pelayanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh, dan atribut pendukung pelayanan lainnya.
Ya, kemudian ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN ada dua, peran sebagai pemersatu bangsa, asas prinsip nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai: 1. Bersikap netral dan adil. 2. Mengayomi kepentingan kelompok minoritas. 3. Tidak berbuat kebijakan diskriminatif. 4. Menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik ada 3 fungsinya, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, dan ASN yang berintegritas tinggi. Demikianlah tadi mind mapping saya tentang nasionalisme. Baik, untuk implementasinya bisa disaksikan video saya sebagai berikut. Pertama, implementasi ketuhanan yang Maha Esa, melaksanakan ibadah dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang kedua, implementasi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai setiap individu di lingkungan kerja, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan status sosial, baik itu ASN maupun honorer. Yang ketiga, implementasi sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu melaksanakan segala kegiatan kebersihan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Selanjutnya, sila keempat yaitu implementasinya bermusyawarah kepada kepala sekolah dan kepala sekolah menghargai pendapat dari anggotanya untuk kemajuan unit kerja dan meningkatkan profesional kinerja warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru, para guru, dan anak didik yang ada di unit kerja. Yang kelima, implementasi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sebagai seorang guru memberikan pelayanan kepada siswa dan tidak membeda-bedakan dari status sosialnya, agama, suku, dan ras. Semua mendapatkan hak yang sama dan mendapatkan keadilan yang sama karena mereka adalah siswa yang sama-sama datang ke sekolah untuk mendapatkan pembelajaran.